Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian masih pada sehat-sehat aja nih. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan di era milenial. Yuk, simak bareng-bareng. Universitas Madura, bak mentari pagi yang menyimak semangat. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian materi tentang kepemimpinan di era milenial. Sebelumnya teman-teman pasti bakal bertanya nih, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain, terutama dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan. Terus bedanya sama pemimpin apa? Kalau pemimpin itu adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin bukan hanya memberi perintah, tapi juga memberdayakan, mengayomi, meningkatkan pengikutnya. Kepemimpinan di era milenial tuh gimana maksudnya? Teman-teman, kepemimpinan di era milenial diterjemahkan sebagai kepemimpinan masa kini yang menyesuaikan dengan gaya generasi baru yang lahir pada era 1980-an. Pola kepemimpinan milenial tidak sama dengan generasi sebelumnya. Dari tadi sebut generasi milenial terus generasi sebelumnya disebut apa dong? Oke teman-teman, generasi sebelumnya yang pertama disebut sebagai baby boomers, yaitu kelahiran pada tahun 1946 sampai dengan 1960. Yang kedua ada generasi X dengan kelahiran tahun 1961 sampai dengan 1980. Yang ketiga ada generasi Y, kelahiran pada tahun 1981 sampai dengan 1994. Lalu ada generasi Z, kelahiran pada tahun 1995 sampai dengan 2010. Dan yang terakhir ada generasi Alpha pada tahun 2011 sampai dengan 2024. Nah, terus mana generasi milenialnya? Oke teman-teman, generasi milenial adalah kelompok demografi yang lahir setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti kapan awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai kelahiran dari kelompok ini hingga pertengahan 1990 dan pada awal 2000 sebagai akhir kelahiran dari kelompok. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada bagian bagaimana sih karakteristik generasi milenial itu? Oke. Generasi milenial lebih menyukai sesuatu yang instan. Mungkin ciri ini bisa dipersepsikan secara positif atau negatif ya. Lalu generasi milenial lebih menyukai independensi dan kemandirian. Independensi ini merupakan kebutuhan yang lahir dari gaya hidup yang ingin lebih bebas dan mandiri dalam melakukan sesuatu. Lalu generasi milenial memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi informasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dan generasi milenial juga memiliki keberanian dalam berinovasi. Nah, terus kira-kira apa sih tantangan kepemimpinan di era milenial? Oke teman-teman, saat ini tantangannya adalah bagaimana cara kita memimpin suatu tim, organisasi, atau bahkan perusahaan yang di dalamnya berisi atau bahkan didominasi oleh para generasi milenial. Karena saat ini generasi milenial sedang menduduki posisi yang berkuasa. Untuk itu, kita perlu memahami karakteristik generasi milenial agar kita dapat mudah beradaptasi dengan mereka. Nah teman-teman, pasti kalian bertanya-tanya dong, terus pendekatan seperti apa yang dilakukan pemimpin terhadap tim yang didominasi oleh generasi milenial? Oke, cara pertama adalah bangkitkan mereka dengan cara encouraging ideas atau mendorong mereka menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Cara pertama ini terbukti secara efektif akan membangkitkan motivasi mereka, karena mereka akan merasa sangat dihargai dan sangat dilibatkan. Nah, cara kedua adalah berikan sentuhan modifying ideas atau modifikasi ide-ide mereka. Karena meskipun generasi milenial ini sangat kreatif dan inovatif, jelas tidak semua ide mereka dapat diaplikasikan atau dapat dilaksanakan. Atau dengan kata lain, ada kalanya ide mereka belum cocok dengan kondisi saat ini. Cara ketiga adalah providing feedback atau menghadirkan umpan balik bagi mereka. Cara ketiga ini berdaya guna untuk memastikan para generasi muda ini terus membara dengan motivasinya yang tinggi. Providing feedback membantu generasi milenial untuk memahami siapa dirinya, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka, dengan tetap menjaga harkat dan derajat mereka. Nah, cara terakhir adalah give alternative and limit direction. Artinya, beri mereka alternatif dan arahan atau perintah yang terbatas.
Cara ini digunakan jika ketiga cara sebelumnya ternyata belum mampu membangkitkan semangat mereka, atau dengan kata lain mereka masih saja lunglai. Untuk melaksanakan cara keempat ini, sebagai seorang pemimpin harus sedikit bersabar ya. Berikan kesempatan mereka berpikir saat kita libatkan dengan ketiga cara sebelumnya. Dan jika sampai batas waktu yang telah ditentukan mereka masih saja diam, maka saatnya pemimpin memberi mereka alternatif agar mereka mulai belajar berpikir. Dengan memberikan alternatif dan arahan yang terbatas, maka ini akan mampu memicu daya kreatif serta inovasi mereka. Nah, gimana teman-teman? Udah cukup jelas kan penjelasan di video sebelumnya? Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan oleh teman-teman, silahkan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like-nya. Dan untuk teman-teman juga, tetap di rumah aja. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.